Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Indah, NIM 1123072. Di kesempatan kali ini, saya kembali membuat video part kedua dari tugas sebelumnya. Jika di video sebelumnya saya membahas tentang perceraian dalam pengadilan agama, maka di video kedua ini saya akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai anak muda tentunya, yaitu strategi mengajak Gen Z untuk belajar Islam. Teman-teman, kita semua tahu bahwa Gen Z adalah generasi yang hidup di zaman modern. Kita tumbuh bersama handphone, internet, dan media sosial. Hampir setiap hari kita membuka yang namanya TikTok, Instagram, YouTube, dan aplikasi lainnya. Kita juga terbiasa dengan sesuatu yang cepat, singkat, dan menarik. Karena itulah, cara mengajak Gen Z belajar Islam tentu harus berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu orang belajar agama itu lebih banyak lewat ceramah panjang atau pengajian yang formal, sekarang anak muda lebih suka hal yang santai, jelas, dan tidak membosankan tentunya. Jadi kalau ingin mengajak Gen Z belajar Islam, kita harus memakai cara yang sesuai dengan dunia mereka. Strategi pertama, ajak dengan pendekatan santai, bukan memaksa. Sebagai anak muda, kita biasanya kan kurang suka kalau diperintah terus-menerus. Kalau ada yang berbicara dengan nada keras, kadang kita justru menjauh. Maka cara terbaik adalah mengajak dengan lembut. Misalnya, mengajak teman salat bersama, mengingatkan waktu salat dengan baik, dan mengajak ikut kajian tanpa paksaan tentunya. Cara seperti ini lebih mudah untuk diterima. Nah, kemudian strategi kedua, gunakan media sosial sebagai tempat berbagi ilmu. Karena Gen Z sangat dekat dengan media sosial, maka dakwah juga hadir di sana. Sekarang banyak video-video singkat tentang Islam yang mudah untuk dipahami. Misalnya tentang doa sehari-hari, kisah para nabi, cara memperbaiki diri. Nah, pentingnya menghormati orang tua atau semangat rajin ibadah. Jika kontennya menarik, anak muda pasti mau menonton. Jadi daripada media sosial yang hanya dipakai hiburan, lebih baik juga digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jika kita bisa saling berbagi postingan baik kepada teman-teman, dari hal kecil seperti itu, seseorang bisa mulai tertarik belajar agama. Kemudian strategi ketiga, menjadi contoh yang baik. Nah, ini sangat penting, karena kadang orang yang tidak tertarik dari kata-kata, tetapi tertariknya itu dari sikap. Nah, jika kita ingin mengajak teman belajar Islam, maka tunjukkan dulu akhlak yang baik. Misalnya berbicara yang sopan, menghargai orang lain, tidak suka mengejek, nah, rajin membantu, dan jujur dalam pergaulan. Nah, ketika teman melihat bahwa orang yang dekat dengan agama ternyata sikapnya juga baik dan menyenangkan, mereka akan berpikir, nah, bahwa dalam Islam memang membawa kebaikan ya, gitu kan. Kemudian strategi keempat, buat suasana belajar yang nyaman dan tidak kaku. Jujur saja, banyak anak muda yang takut ikut kegiatan agama karena merasa terlalu serius atau mungkin menegangkan. Padahal belajar Islam bisa dilakukan dengan santai. Misalnya lewat diskusi bersama teman, ngobrol tentang masalah sehari-hari, lalu mencari jawabannya dalam Islam tentunya, atau membuat kegiatan remaja masjid yang seru dan bermanfaat. Kalau suasananya nyaman, anak muda akan lebih berani datang dan ikut belajar. Mereka tidak merasa dihakimi, tetapi merasa diterima. Nah, kemudian strategi kelima, mau mendengar dan menjawab pertanyaan mereka. Nah, banyak anak muda punya rasa ingin tahu yang besar. Kadang mereka bertanya tentang ibadah, pergaulan, masa depan, atau alasan kenapa sesuatu dilarang dalam Islam. Tetapi mereka sering malu bertanya karena takut ditertawakan. Maka kalau ada teman bertanya, jawablah dengan baik. Kalau belum tahu jawabannya, kita bisa sama-sama mencari tahu. Dengan begitu, belajar agama terasa lebih menyenangkan. Hal penting lainnya adalah menunjukkan bahwa Islam itu dekat dengan kehidupan anak muda.
Islam bukan hanya soal ibadah, tetapi juga soal cara hidup. Islam mengajarkan disiplin, menjaga pergaulan, menghormati orang tua, menjaga ucapan di media sosial, dan tidak iri kepada orang lain, dan tetap tenang saat menghadapi masalah. Semua itu sangat cocok dengan kehidupan Gen Z saat ini. Di zaman sekarang banyak anak muda yang mengalami tekanan hidup, bingung menentukan arah, bahkan mudah stres karena melihat kehidupan orang lain. Nah, disinilah Islam hadir, memberi ketenangan. Dengan salat, doa, sabar, dan bersyukur, hati menjadi lebih tenang. Nah, kesimpulannya, mengajak Gen Z belajar Islam harus memakai cara yang sesuai dengan dunia mereka. Gunakan pendekatan santai, manfaatkan media sosial, berikan contoh yang baik. Buat suasana nyaman tentunya, dan mau mendengar pertanyaan mereka. Jangan mengajak dengan marah-marah, ya, atau memaksa. Karena itu justru membuat orang anak muda itu menjadi menjauh. Sebagai sesama Gen Z, kita punya peran besar untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Mulailah dari diri sendiri, lalu ajak teman-teman di sekitar kita. Gunakan handphone bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk menambah ilmu dan menyebarkan hal-hal baik. Semoga generasi muda sekarang menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak baik, dan juga tentunya dekat dengan ajaran Islam. Sekian video part kedua dari saya. Terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.